Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Pajwatin, NIM 2019 A1H107. Di sini kita akan belajar tentang teori belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme. Teori yang dianut sejumlah ilmuwan seperti Geek dan Berliner ini menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Contoh dari teori behaviorisme. Untuk mengaplikasikan teori ini, seorang guru perlu melakukan beberapa proses seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respons siswa, dan melakukan penguatan pengulangan stimulus dalam bentuk berbeda. Selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai metode perseptual, yaitu proses untuk membangun atau membimbing murid dalam melatih mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan dirinya. Dengan demikian, belajar dalam teori ini merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlibat sebagai tingkah laku yang tampak. Contoh teori kognitivisme. Contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Contohnya yaitu, siswa akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri. Lewat penjelasan yang familiar, orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. Selanjutnya yaitu teori sosiokognisi. Teori sosial kognitif dibangun pertama kali oleh seorang psikolog, Albert Bandura, sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Teori sosial kognitif adalah salah satu teori yang paling sering digunakan untuk meneliti media dan komunikasi massa. Nah, dan yang terakhir yaitu teori humanisme. Teori belajar selanjutnya adalah humanistik yang berkembang dari teori behavioristik. Tokoh dari teori humanis adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dilihat dari definisinya, teori humanis adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Nah, sekian dari apa yang saya sampaikan dari tugas mandiri kedua saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.